Oke, masih dengan Gambas Komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami kedatangan SSD ya. SSD dari Furion Break yang 128 GB ya. Ini garansinya 3 tahun. Dan SSD ini mungkin salah satu SSD yang cukup favorit ya. Mungkin sebagian teman-teman nggak asing ya dengan Furion ya, karena kelihatannya tidak hanya menjual SSD ya untuk merek ini ya, jual yang lain ya, misalnya kayak VGA card atau apa gitu ya. Jadi tapi kalau kami sendiri sih terus terang hanya baru tahu ini ya, untuk Furion ini ya yang produk yang dijualnya ya. Untuk kemasannya sendiri ini cukup bagus ya, unik, nggak kotak biasa kayak gitu ya. Kalau yang lain cuman box biasa gitu, dan ini bisa untuk penjual bisa digantung ya di sini. Jadi enak. Kadang ada SSD yang tidak bisa digantung ya, atau dipajang dengan cara digantung ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Di dalamnya ada apa aja ya. Ini lumayan favorit juga nih ya kelihatannya ya, SSD ini ya, Furion Break. Oke. Tidak ada apa-apa ya, kartu garansi tidak ada ya. Oke, ini bahannya apa ya? Plastik sih kelihatannya. Plastik ya? Plastik, oke. Ini dengan motif-motif naga gitu ya. Jadi ada gambar naga, motifnya boleh juga ya. Enggak pasaran ya. Di sini ada serial number, ada nomor apa ini, ada AGS gitu ya. Apanya ini AGS? Mungkin kayak distributornya atau apa gitu ya. Ada websitenya juga, furion.id. Nanti kita coba akses gimana. Oke, mungkin itu saja ya untuk proses unboxing. Tidak ada yang istimewa ya selain ini gambarnya naga, boleh juga ya, keren. Bagaimana hasil tes kecepatannya ya, dan yang lainnya, misalkan controller, suhu dan sebagainya, kita simak ya untuk SSD ini gimana hasilnya. Yuk. Ya, untuk alamat websitenya sendiri bisa diakses di furion.id. Nanti link kami sertakan ya teman-teman di kolom deskripsi. Jelas dari websitenya sih cukup meyakinkan ya teman-teman, dan ini bisa dilihat untuk spesifikasinya. Dia menggunakan form factornya 2,5 in ya, nanya tradingan, dan di sini max rate-nya 550 Mbps dan kecepatan mengcopy datanya 510 Mbps ya teman-teman, dan garansi 3 tahun. Di sini tidak dijelaskan untuk TBW dan controller yang digunakannya apa ya teman-teman. Untuk masa garansinya ini seperti kebanyakan SSD yang lainnya teman-teman, Furion memberikan garansi resmi selama 3 tahun ya. Mirip dengan kebanyakan SSD. Di sini tetap ya untuk Kaizen masih unggul ya, sama Oxilo berani memberikan garansi selama 5 tahun. Untuk TBW yang diberikan oleh Furion itu, informasi yang didapat itu tidak kami temukan ya teman-teman. TBW nya berapa untuk Furion Break ini kalau dibandingkan dengan merek lain ya, berani memberikan informasi TBW seperti Oxilo, Tim GX1, Midas Force, Kaizen dan lain-lainnya teman-teman. Di sini Tim GX1 dan Oxilo masih unggul ya teman-teman dengan 100 TBW ya. Ya, untuk informasi mengenai controller pada SSD Furion Break ini, setelah kami cek ya menggunakan aplikasi harddisk Sentinel, itu tidak terbaca ya SSD controllernya menggunakan apa. Tapi di sini untuk penulisan atau pembacaan harddisk model ID-nya ini cukup baik ya teman-teman. Di sini terbaca Furion Break 128 GB, jadi tidak ngasal ya untuk penamaan model ID-nya ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian ya teman-teman pada laptop ya, Intel Core i3, RAM 4 GB dan sistem operasinya itu Windows 10. Yuk. Untuk proses membaca datanya itu secara grafik ini cukup stabil ya teman-teman, di angka kisaran 275 Mbps.
Dan jika dirata-ratakan itu Furion Drag memperoleh kecepatan baca datanya atau read speednya itu di angka 264 Mbps ya teman-teman. Ini jauh di bawah SSD yang lainnya teman-teman. Lanjut kita cek grafik proses menulis datanya ya teman-teman. Jadi ini terlihat ya di awal mencapai stabil di angka 200 Mbps, kemudian ketika di tengah-tengah ketika nyampe 45 giga itu dia kecepatannya menurun drastis ya di angka sekitar 30 atau 40 Mbps ya teman-teman. Dan jika dirata-ratakan untuk kecepatan menulis datanya atau contohnya mengcopy data ya, itu untuk Furion Drag memperoleh angka 115 Mbps ya teman-teman. Ini di bawah Adata, tim PNY, Oxilo, 11JS dan Odobo Platinum ya teman-teman. Dan untuk penurunan performanya cukup lumayan ya teman-teman. Dia di angka 47 GB baru drop ya, atau baru turun kecepatan copy datanya ya atau menulis datanya ya, dibandingkan yang lain itu rata-rata 45 GB sih. Oke, setelah kita lakukan pengujian yang menggunakan aplikasi, sekarang kita tes secara langsung ya. Yang pertama yaitu kita lakukan tes menyalakan laptop ya, atau biasa disebut booting atau startup. Untuk Furion Drag itu membutuhkan waktu selama 22 detik ya teman-teman. Ini ya beda tipis lah dengan SSD yang lain ya, beda cuma 1 detik 2 detik kayak gitu ya. Tetap di sini PNY CS 900 ada 11 dan WD Green lebih cepat ya di 19 detik. Selanjutnya untuk proses mematikan laptop ya atau komputer atau biasa disebut shutdown, untuk Furion Drag butuh waktu selama 9 detik ya. Ini cukup cepat ya dibandingkan dengan yang lain. Ini ada VGen itu di bawah ya. Tetap di sini ada PNY CS 900, dia lebih cepat ya, hanya 7 detik saja. Lanjut kita lakukan tes ya copy data ya antar partisi di SSD ini ada. Jadi masih dalam storage yang sama kayak gitu. Untuk Furion Drag butuh waktu selama 53 detik ya teman-teman. Ini cukup cepat ya jika dibandingkan dengan SSD yang lain ya, misalnya kayak Join, Oxilo, ada RX7, 11JS, dia lebih cepat. Dan di sini tetap ya PNY CS 900 tetap nangkring di atas ya teman-teman performanya ya. Selanjutnya setelah kita melakukan tes ya teman-teman dari awal sampai akhir, untuk suhu yang didapatkan Furion Drag ini sayang banget ya teman-teman, kita tidak bisa memperoleh informasi suhunya ya pada aplikasi. Jadi kita ini anggap kita tidak bisa membacanya ya teman-teman. Jadi untuk suhunya tetap untuk WD Green dia tetap dingin ya, yaitu 45 derajat Celcius, disusul Midas Force, tim PNY, Adata dan 11JS ya teman-teman. Ya untuk harganya sendiri ya, SSD ini pada saat video ini dibuat karena harga SSD itu kadang naik kadang turun, jadi kami tidak bisa bandingkan dengan SSD yang lain ya teman-teman. Untuk harga per hari ini yaitu 167.000 ya teman-teman untuk harga di toko online. Jadi misalkan untuk di toko offline ya, atau misalkan teman-teman ke toko langsung mungkin bisa saja berbeda ya teman-teman harganya ya. Jadi tergantung daerah masing-masing. Oke, untuk keunggulan SSD Furion Drag ini ya teman-teman, kalau menurut kami yang pertama dia untuk brandnya cukup ternama ya teman-teman. Jadi selain dia memproduksi SSD, ternyata Furion ini dia memproduksi atau menjual banyak ya teman-teman, kayak motherboard, power supply, VGA card, casing dan sebagainya, itu banyak ya teman-teman. Jadi untuk brandnya cukup lah ya, cukup ternama ya. Mungkin untuk kelemahannya sendiri yang pertama itu bahannya ya teman, bahan masih standar ya kayak plastik. Kemudian controller SSD-nya juga belum jelas menggunakan apa. Kemudian untuk performanya juga standar ya seperti SSD kebanyakan. Dan informasi suhunya atau temperaturnya itu tidak ada ya teman-teman, tidak terbaca di aplikasi. Jika teman-teman untuk penggunaan SSD ini ya, untuk misalkan hanya sekedar browsing-browsing, ngetik-ngetik sih nggak masalah ya teman-teman, karena memang seperti kebanyakan SSD yang lain ya.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk review singkat ya mengenai SSD ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan ya bagi teman-teman yang kebetulan ingin membeli SSD ini ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang kebetulan ingin membeli SSD ini ya untuk laptopnya atau komputernya. Hasil pengujian bisa saja berbeda ya teman-teman, tergantung spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Mungkin itu saja video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Baik teman-teman, kami izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.